السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang larangan menghina nasab. Ya. Kita masuk bab baru 276. Babun nahyi 'anil ghasyi wal khida'. Bab tentang larangan mengecoh, menipu, culas, bohong yang merugikan tentunya, khususnya dalam jual beli. Ayat yang beliau bawakan adalah ayat yang kemarin, Al-Ahzab 58. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin, mukminat yang lain, tentu sakit kan, rugi, merugikan muslim yang lain. Karena KW dibilang asli, karena busuk dibilang bagus, karena pernah tabrakan dia bilang belum pernah atau enggak bilang. Apakah dengan tidak bilang itu berarti enggak apa-apa karena enggak nanya? Nanti akan dijelaskan. Banyak para pedagang mobil misalnya, motor misalnya, dengan dalil kan dia enggak nanya. Saya enggak bohong, kalau dia nanya saya jawab. Karena dia enggak nanya pernah tabrakan atau belum, saya enggak bilang. Saya kan enggak bohong. Apakah betul seperti itu? Nanti akan dibahas oleh beliau. Kemudian hadis pertama, hadis 1579. 1579. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah, barang siapa yang membawa senjata terhadap kami di sini beliau mewakili seluruh kaum muslimin, maka beliau mengancam orang yang mengacungkan senjata kepada sesama muslim, golok, belati, pistol. Bolehkah? Tidak boleh. Ancamannya berat. Apa? Falaisa minna. Man hamala alaina silah falaisa minna. Barang siapa yang mengacungkan senjata, membawa senjata menghadapi kami, walaupun sekedar ancaman ya, maka dia bukan golongan kami, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini ancaman yang sangat berat. Wa man ghasyana, ini syahidnya,
Dan barang siapa yang menipu, mengecoh terhadap kami, falaisa minna, dia juga bukan bagian dari kami. Ya. Wa fi riwayatin lahu, tadi rawahu Muslim ya, dan juga di riwayat lain Imam Muslim juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am. Rasulullah pernah melewati satu subroh. Subroh ini makanan, tapi tidak ditakar, tidak ditimbang. Kalau ditakar, ditimbang kan berarti boleh milih, ya. Ini tidak bisa milih. Pokoknya segini, sekeranjang, seikat, seini, seitu. Tidak bisa milih, ya. Ada makanan tidak disebut ini makanannya apa. Itu satu subroh. Kalau di kita mungkin satu keranjang, satu ikat, pokoknya tidak bisa milih karena tidak ditimbang dan tidak ditakar. Fa adkhala yadahu fiha. Lalu Rasulullah memasukkan tangan beliau ke subroh itu, ke makanan yang sekeranjang itu, yang mau dijual itu, yang tidak ditakar, tidak ditimbang itu. Tangan beliau masukkan. Fanalat asabi'uhu balanan. Jari-jari beliau merasa basah, berarti busuk, berair. Padahal makanan ini mungkin buah-buahan ya, normalnya tidak berair, ini berair, berarti cacat. Faqal, Nabi bersabda, ma hadza ya sahibat ta'am, wahai penjual makanan ini kenapa kok tanganku, jariku terasa basah, ini apa? Dijawab oleh si penjual itu, asabathus sama'u ya Rasulullah, tertimpa sesuatu dari langit, maksudnya kehujanan. Kehujanan ya Rasul, kehujanan. Kata Nabi, afala ja'altahu fawqa ta'am, kenapa engkau tidak taruh di atas? Kehujanan basah nggak apa-apa, tapi taruh di atas, hatta yarahun nas, bisa dilihat, supaya bisa dilihat oleh calon pembeli, biar pembeli bisa milih. Kalau mau yang basah ya itu, kalau nggak mau ya jangan, gitu ya. Maka jual banyak barang KW, jual barang second, jual barang yang tidak begitu bagus, nggak apa-apa, asal jujur, gitu ya. Asal tidak menipu. Yang dilarang oleh Nabi, yang terancam bukan golonganku, adalah menipu. Lalu Nabi mengucapkan kalimat seperti kalimat tadi, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Ancaman yang berat. Fiqhul hadis ini sama ya, riwayat Muslim. Bayanu anna hamla silahi 'ala al-muslimin laisa 'ala hajji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan bahwa membawa senjata, pisau, golok, pistol dan seterusnya untuk berhadapan dengan kaum muslimin, maka ini bukan termasuk hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebuah maksiat, kekeliruan, dosa. Di sini kita banyak melanggar. Kaum muslimin hari ini banyak melanggar, seolah tidak peduli
mau muslim mau kafir, yang penting beda kampung. Mau muslim mau kafir, yang penting beda suku. Kita kan sedang berperang sama suku itu, sama ormas itu. Mau muslim mau kafir, ya musuh. Ini luar biasa. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membedakan muslim dan kafir, kafir dan muslim. Kalau kafir, ayo syukur-syukur Yahudi Nasrani, emang musuh bebuyutan kan. Qatilul Yahuda wan Nasara, udah tegas-tegas kan, perangilah Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Jangan sesama muslim ya. Mentang-mentang beda ormas, mentang-mentang beda suku, mentang-mentang beda apa itu sekolahan ya. Anak-anak SMA kalau tawuran kan nggak lihat-lihat ya, mestinya lihat-lihat ya. Wah, Islam mau Kristen, nah, gitu. Jangan SMA ini sama SMA itu, jangan ya. Ketika terjadi pergolakan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, memang itu sunnahnya di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, hari ini dibelokkan. Jadi kalau mau tawuran, mau perang, jangan beda agama ya. Ini kita dibohongi oleh syaitan, oleh iblis. Yang kedua, tahrimu tarwijis sila'i al-maghsyusha, haramnya memperdagangkan, mengiklankan, mempromosikan barang-barang yang mengandung mengecok, mereknya anu padahal bukan ya. Bolehkah kita ikut menjual? Ya tidak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sekali-kali menolong kesalahan. Kan kesalahan jelas-jelas bikinan celduk misalnya, diberi merek Prancis, Jerman, ya kan? Bolehkah? Tidak boleh. Haram ya. Banyak yang berdalih, tapi tahu sama tahu, orang pembelinya tahu kok kalau ini bikinan celduk ya, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ada jaminan pasti semua orang tahu? Tidak, tetap tidak boleh. Itu bohong ya. Kenapa mesti niru merek Jerman, Prancis, Inggris ya? Kasih merek kita. Kalau memang bagus, kalau memang bermutu, ya insya Allah akan dicari orang, akan laris, awet kan. Untuk memiliki merek yang bagus kan butuh bertahun-tahun, ya harus sabar. Kemudian yang ketiga, yajibu izharu jami'i anwa'is sil'atil qabih wal hasani minha hatta tabra'a zimmatul ba'i'i likay la yaqda'ul mushtariya. Wajib menampakkan seluruh barang-barang itu, bagusnya atau buruknya. Bolehkah menampakkan kehebatannya? Ini tebal, ini asli, silahkan, tidak dilarang. Tapi yang buruknya, yang cacatnya juga harus ditampakkan ya. Mengambil dalil dari ucapan Nabi tadi, kenapa yang basah tidak engkau letakkan di atas? Ucapan Nabi ini istifham lil inkar, menunjukkan bahwa cacat barang harus terlihat oleh calon pembeli. Ini dempulan sebelah sini, ini pernah penyok sebelah sini, ini begini, ini begitu.
cacat barang harus ditampakkan. Kemudian al-hakimu mas'ulun an muraqabatil aswaq wa mu'aqabatil ghasyashin alladhina yakhda'una ibadallah wa yakuluna amwalahum bil batil. Pemimpin, penguasa, pemerintah bertanggung jawab untuk sesuatu yang ada di pasar. Nabi mencontohkan kepada para presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah untuk masuk pasar. Jangan sampai ada pedagang-pedagang yang menipu. Zaman dulu ya, kan ada timbangan ya. Memang seperti itu sunahnya. Petugas pemerintah, Pemda harus ngecek di pasar-pasar timbangan itu. Ya, tahu sekarang masih ada apa tidak. Bahwa 1 kilo ya betul-betul 10 ons. Jangan 9 on, 8 on. Ini kewajiban penguasa. Harus dicek terus. Nah, kadang aturannya memang bagus seperti itu. Truk sebelum keluar ke jalanan bawa muatan, ditimbang dulu. Melebihi kapasitas apa tidak, beratnya apa tidak. Ini kan bagus sekali, aturan bagus. Ya, ketika ini dijalankan, insya Allah akan sedikit kecelakaan, remblong segala macam. Bukannya masuk jembatan timbang malah salaman, ya kan? Nggak ada yang nyuruh salaman, ini malah salaman. Ya, siapa itu? Rakyat kan? Kembali ke rakyat lagi, kita semua kan. Maka yang akan membuat negeri ini baik, bagus, jaya, makmur, pemimpin apa rakyat? Rakyat. Emang rakyatnya itu seperti itu. Jika rakyat semuanya takut dosa, mengamalkan sunnah, kan nggak ada salaman-salaman seperti itu. Jadi betul-betul masuk, ditimbang dan seterusnya. Melanggar ya melanggar, dihukum, ditilang. Ini betul-betul rakyatnya yang harus diperbaiki. Ya. Nah, di era demokrasi ini rakyat nggak pernah disalahkan. Ya. Yang disalahkan petugas terus, pemerintah terus, penguasa terus, rakyatnya nggak pernah disalahkan. Padahal salah itu di depan mata. Mungkin karena dia jadi gubernur, jadi wali kota, jadi presiden itu karena yang milih rakyat itu ya. Jadi terima kasih mulu sama rakyat. Nggak berani nyalain rakyat, gitu ya. Kalau kita dengar pidatonya presiden, gubernur, wali kota, itu kan rakyat disanjung-sanjung kan. Rakyat itu dibela-bela. Kita berjuang demi kepentingan rakyat. Kita ini mandat dari rakyat. Saya akan habisi orang-orang yang tidak pro ke rakyat. Padahal rakyatnya seperti itu. Justru rakyat ini dihabisi nih, rakyat yang apa? Yang tipu-tipu, yang culas, habisi gitu. Mestinya seorang pemimpin itu seperti itu. Mengancam rakyat. Yang culas, yang pembohong. Dan itu bukan 10-20 jutaan yang seperti itu. Yang terakhir, ta'ammudul ghasyi yuaddi ila ilhaqi adrarin kabiratin fi iktisadil ummatil islamiyyati. Sengaja menipu ini akan mendatangkan kemudaratan besar yang akan merusak
ekonomi kaum muslimin. Satu seperti itu, nanti dua, nanti 10, nanti 20, nanti 100, rusak, menjadi rusak. Maka jayanya umat Islam kaum muslimin adalah dengan kaum muslimin itu sendiri. Lemahnya kaum muslimin seperti hari ini itu diakibatkan oleh rusaknya kaum muslimin sendiri. Tidak jujur, tidak amanah, tipu-tipu, culas, dan seterusnya. Wa hadha yaj'alu murtakibahu min a'da'il ummatil islamiyyati. Ini pada hakikatnya si pelakunya ini adalah musuh bersama kaum muslimin. Musuh ini. Karena ini yang akan merusak. Dari 1, kemudian 2, kemudian 3. Antum masih ingat perumpamaan yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ratusan atau ribuan orang di dalam kapal besar. Ada yang ngambil air. Dia mau ngambil air ke atas, kejauhan. Nah, dia lubangi sedikit. Perahunya, kapal besarnya itu dilubangi supaya ada air. Ini kan kacau sekali. Maka jika semua orang diam semua, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada yang mencegahnya, mati semua, tenggelam semua. Ibaratnya seperti itu. Ketika semuanya diam semua, ada kesirikan di depan mata, diem. Ada bid'ah di depan mata, diem. Ada kemaksiatan di depan, diem semua, tenggelam. Ya. Maka beruntung kita, bersyukur kita ketika masih ada yang teriak-teriak, terutama para ulama kita. Ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Ini yang akan menyelamatkan. Kalau semua diam semua, habis, mati semua, binasa semua, tenggelam semua. Sebagaimana orang sekapal diam saja ketika ada yang melubangi perahu itu dengan alasan tidak enak, sendiri-sendiri, privasi, segala macam. Ya, kita lanjut 1580. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajashu, pakai shin bukan pakai sin, ya, titik 3. Janganlah kalian bertanajus. Apa tanajus? Kita sekalian di 1581 akan dijelaskan di sini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najas. Ini sama dengan wazan fa'alun, yang tadi dengan wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun. Huruf aslinya sama, nun, jim, shin. Najis. Ada keterangan dari beliau, najis adalah az-ziyadatu fi thamani sil'ati liyaqtarra bihi ghairuha, menaikkan harga barang. Mestinya 1 juta, dia tawar 1,5 juta, ya. Padahal itu barang di pasaran 1 juta, dia tawar 1,5, gitu. Dan dia nggak mau beli. Tujuannya mengitsok yang lain. Dulu di pasar-pasar tradisional, kampung-kampung banyak ini.
misalnya di pasar kecamatan gitu ya, datang dari kampung-kampung, desa, kampung gitu kan, ke pasar itu kan biasanya begitu. Nah, saya tahu itu tetangga kan, temen dia, 1 juta dia tawar 1,5 juta ya, dengan memanggil Pak atau apa sopan ya. Padahal saya tahu itu temennya, untuk mengecoh orang-orang kampung ini. Mereka nggak tahu kan, ditawar dengan tinggi, pura-pura, supaya yang melihat mengetahui bahwa oh ternyata memang harganya 1,5, padahal cuma 1 juta. Ya. Acara-acara seperti ini hari ini berkembang di Facebook, di IG, di internet seperti itu. Pura-pura nawar dengan harga yang tinggi, padahal teman dia. Ya, ini haram, dilarang oleh Nabi SAW. Rupanya di zaman Nabi sudah ada. Berarti barang lama ini, bukan yang baru, mungkin teknisnya, tata caranya. Adapun intinya itu lama, mengecoh calon pembeli supaya mereka mengira itu barang memang mahal padahal murah. Muttafaqun alaih. Fikul hadis, tahrimu bai'in najas, haramnya berjual beli dengan cara najas tadi, apapun bentuknya, apapun teknisnya, intinya menipu. Yang kedua, yang terakhir, at-tahdziru minat taghriri bil muslimin, peringatan jangan sampai menipu sesama muslim. Terhadap sesama kaum muslimin jangan ada tipuan. Bukan berarti yang kafir boleh kita tipu, tidak. Ini mimbabil aula ya. Ketika kita tidak boleh menipu orang kafir, lebih-lebih lagi sesama muslim. Ya, 1582. Wa anhu qala zakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa dia yukhda'. Kalau yakhda' dia menipu. Kalau yukhda' dia ditipu. Ya. Kan tulisan Al-Quran, hadis di zaman itu nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dhammah. Ya jangankan fathah, kasroh, dhammah, titik ada? Titik nggak ada. Ini luar biasa ya. Luar biasa, Rasul dan para sahabat betul-betul mengandalkan hafalan. Titik aja nggak ada. Jadi ba apa nun nggak tahu, ta apa sa apa ba nggak tahu, kan nggak ada titik. Betul-betul mengandalkan hafal. Oleh karena itu sering terjadi seperti ini, sering terjadi pembahasan dan perselisihan. Ini si rajul itu yang menipu apa yang ditipu? Kalau di kita kan ya jelas ya, menipu pakai ME, ditipu pakai DI, ya udah jelas lah. Ini hurufnya sama persis. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadu bahwa dia yakhda, ya, bisa menipu, bisa ditipu, tergantung mau dibaca yakhda apa yukhda. Di situ menipu apa ditipu?
dia pasif ya, berarti yukhda'u fil buyu'. Zahirnya memang seperti itu karena dia ngadu ya. Tapi bukan berarti para sahabat ketika menipu enggak bilang, enggak. Para sahabat manusia jujur. Datang kepada Nabi jujur minta dihukum. Ya Rasul, aku telah berzina. Ya Rasul, aku telah perlakukan seorang wanita sebagaimana laki-laki memperlakukan istrinya, hanya belum berzina. Mengaku jujur di hadapan Nabi. Inilah para sahabat. Daripada nanti masuk neraka, lebih baik jujur di hadapan Nabi dan siap dihukum. Inilah prinsip besar para sahabat. Sangat beda dengan kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bayata, engkau jual beli sama siapa? Ya, kalau engkau ditipu, engkau jual beli sama siapa? Faqul la khilabata, katakan kepada dia, katakan kepada yang jual beli denganmu, la khilabata, jangan khilabah. Khilabah ay khodi'ah, khidah ya, salah satu di antara 5 hal yang haram dalam jual beli. Masih ingat? Dalam ketika kita jual beli muamalah, hindari 5 hal. Salah satunya ini. Yang 4 apa? Masih ingat? Riba. Riba, berbagai macam riba jangan sampai masuk di jual beli kita. Apalagi maisir, kimar, judi. Sifat judi itu apa? Goror? Bukan. Goror nanti ada lagi ya. Sifat judi itu dia menang, kita kalah. Kita menang, dia kalah. Gitu. Dia untung, kita rugi. Kita untung, dia pasti rugi. Sifat judi seperti itu. Antum bisa lihat. Mau judi apapun pasti seperti itu sifatnya. Ya, nggak mungkin dua-duanya untung, dua-duanya rugi, nggak mungkin. Dia untung, kita pasti rugi. Kita untung, pasti dia rugi. Seperti asuransi kan seperti itu. Ketika kita untung, baru setor 2 kali, langsung mobil kita tabrakan, biaya bengkel 30 juta ditanggung oleh pihak asuransi, kita untung, kita menang. Dia pasti rugi lah, baru nerima 200.000 misalnya. Tiba-tiba sekarang harus mengeluarkan 30 juta ya. Sebaliknya dia untung, dapat setoran uang dari kita 100.000 sekian tahun, dapat 10 juta misalnya. Sementara mobil kita nggak pernah kecelakaan, nyenggol juga enggak. Nah, dia untung, kita rugi, kan gitu. Nah, setelah maisir atau kimar atau judi, selanjutnya apa? Baru goror. Berarti goror dengan maisir beda. Bukan, judi adalah goror, beda lagi. Bahwa judi itu pasti goror, iya. Tapi tidak semua yang goror itu judi. Ya, goror antum tahulah ya. Jadi uang yang kita keluarkan 1 juta, tapi yang kita dapati nggak tahu. Bisa 5 ton, bisa 10 ton, bisa cuman 10 kilo, bisa nggak dapat sama sekali. Karena memang mangga itu, durian itu, rambutan itu baru nampak kembangnya doang. Nanti jadi berapa ton, berapa kilo kan gak ada yang tahu. Ini goror.
goror yang mutlak ya, goror yang jelas. Adapun goror yang kecil boleh, goror yang tipis silah kita boleh ya. Nasi sepiring 3.000, beri sepiring ini 3.000 ya. Piring yang ini sama piring yang ini sama persis nggak? Ya nggak mungkin lah, beda 3 butir 5 butir pasti ya kan goror, padahal sama-sama 3.000 kok butirannya nggak sama. Goror kan boleh tipis ya. Maka makan sepuasnya, bayar 100.000 goror, jelas pasti nggak sama kan makannya, tapi halal karena ini tipis. Yang mutlak tadi haram ya. Satu lagi, tidak ada khiyar majlis ya, tidak ada khiyar majlis. Maka ketika kita jual beli harus ada khiyar majlis. Artinya kalau antum menjual kemudian si pembeli bilang nggak jadi, masih dalam satu majelis, walaupun uang sudah diserahkan, uang sudah dimasukkan ke kantong kita atau sudah ditransfer ke rekening kita, antum harus rela mengembalikan karena masih satu majelis. Itu 5 hal. Terakhir, khodi'ah, menipu, tipuan. Caranya bagaimana? Macam-macam. Salah satunya seperti tadi. Muttafaqun alaih fi kulli hadis jawazul bai'i bi syartil khiyar. Bolehnya berjual beli dengan syarat khiyar. Tadi ada khiyar majlis, sekarang ada khiyar apa? Khiyar syarat. Khiyar syarat. Jadi Nabi kan menyuruh, kamu jual beli sama siapa? Oh fulan, katakan kepada dia. Berarti ada khiyar ya. Ada 3 kan? Khiyar majlis, khiyar syarat, satu lagi khiyar aib. Ini sepertinya lebih tepatnya khiyar aib ini. Cacat kan? Ditipu kan? Cacat. Maka boleh dikembalikan ya. Jawazu syartil khiyari lil mushtari wahdahu. Bolehnya syarat khiyar untuk pembeli saja ya. Tadi kan yang disuruh oleh Nabi kan yang membeli gitu. Dan dalam Islam kan antara penjual dengan pembeli itu agak maka bisa kalimatnya bisa dibolak-balik ya. Karena waktu itu jual beli itu lebih sering tukar menukar, barter ya. Nah kalau barter kan sulit, yang beli siapa, yang jual siapa ya kan, karena barter. Yang terakhir, tahrimul khadi'ati fil buyu', haramnya penipuan di dalam jual beli. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.